Yana menghentikan mobil yang dikemudikan saat itu tepat di depan sebuah rumah. Asri, teman sekantor Tika, dan Manda terlihat sudah menunggu kedatangan mereka saat itu. Asri menyambut Tika dan Manda seperti biasanya, namun sedikit diselingi dengan pelukan yang tampaknya bertujuan untuk menjabarkan kedua wanita itu. Mereka dipersilakan duduk di teras rumah itu oleh Asri, yang kemudian menyajikan beberapa cangkir teh manis hangat. "Bu Asri, jangan repot-repot. Kami jadi merasa tidak enak karena Ibu Asri tampak repot karena kedatangan kami," ujar Tika. "Tidak repot sama sekali, Bu Tika. Silakan diminum dan juga tenangkan dulu perasaan Bu Tika saat ini. Aku akan memberikan kabar dari kantor untuk Bu Tika, dan semuanya bukanlah kabar yang baik. Tapi aku akan tetap memberitahu kabar ini pada Bu Tika, sekaligus memberikan opsi berisi solusi yang bisa mungkin membuat Bu Tika terhindar dari masalah besar yang dibuat oleh Pak Dian," ujar Astri dengan jujur. Yana dan Lili bisa melihat wajah Tika semakin murai usai mendengar apa yang Astri katakan padanya. Manda sendiri jelas tahu bahwa betul Tika memang akan mendapat masalah besar saat ini akibat ulah Biantoro. Jadi Manda tampak tidak terlalu kaget pada saat itu. Wajahnya jauh lebih tenang meskipun saat itu sedang menghadapi masalah yang pelik. "Aku akan mendengarkan Bu Lastri. Seburuk apapun kabar yang Bu Lastri sampaikan, aku akan berusaha mendengarkan dengan pikiran yang jernih." Tika meyakinkan Astri agar bicara secara terbuka seperti biasanya. Astri pun mengeluarkan sebuah berkas yang masih terbungkus rapat oleh sebuah amplop berwarna coklat. Tika menatap berkas itu dan menurut perkiraan Astri akan memberikan amplop itu pada dirinya. Namun ternyata Asri hanya memegangi berkas itu dan menatap Tika dengan serius. "Pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Bian jelas akan terdampak terhadap kamu. Dia menceraikan istrinya dengan alasan bahwa dirinya sudah menemukan wanita idaman yang jauh lebih cantik dan juga jauh lebih pengertian. Dia benar-benar mencantumkan alasan itu dalam berkas perceraiannya tanpa tahu malu. Hal itu jelas membuat mantan istrinya saat ini benar-benar ingin menggila. Selama seminggu terakhir dia sudah berkali-kali datang ke kantor kita dan berusaha menemukan siapa wanita idaman yang telah membuat Pak Bian menceraikan secara mendadak. Kami semua yang ada di kantor tetap bungkam karena ingin melindungi kamu dan juga Bu Manda. Kami selalu menjawab bahwa kami tidak tahu menahu soal siapa wanita yang Pak Bian maksud. Kedua, Pak Bian dengan sengaja mengundurkan diri dari kantor dan melepas jabatannya dengan alih ingin melindungi nama baik wanita yang dia cintai. Itu jelas akan menjadi dampak paling buruk untukmu daripada kabar yang pertama tadi. Kamu akan diberi cap sebagai wanita perusak rumah tangga dan perusak karir seorang laki-laki. Jika sampai kantor pusat telah menerima kabar itu, jadi ini, terimalah," pinta Asri seraya menyerahkan amplop coklat yang sejak tadi terus dipeganginya. Tika menerima amplop itu ketika Asri menyodorkannya. Tangannya belum ingin membuka amplop tersebut karena masih berusaha menebak-nebak apa isinya. "Itu adalah surat keputusan pemindahan tugas untukmu dan juga Bu Manda. Tanggal di dalam surat itu jelas sudah kami atur menjadi beberapa bulan yang lalu. Jika nanti kabar itu akan sampai ke kantor pusat, maka kamu jelas tidak akan bisa dilibatkan dan bahkan mantan istri Pak Bian tidak akan bisa menuduhmu sebagai wanita yang sudah merusak rumah tangganya. Pak Bian akan telak dan dianggap pembohong
karena kamu bukan lagi bagian dari kantor kita, sebelum dia menceritakan istrinya dan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun nama baik kamu akan tetap terjaga, dan itu adalah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh saat ini. Semua rekan lain di kantor telah menyetujui itu. Kami semua sepakat ingin menyelamatkan kamu. Karena kamu selama ini selalu melakukan hal yang untuk kami pada saat kami benar-benar butuh bantuan ketika bertugas. Kami ingin membalas kebaikanmu, dan inilah cara satu-satunya yang bisa kami lakukan untukmu. Jelas, Astri. Lili mengangkat tangannya, menandakan dirinya meminta izin untuk menanyakan sesuatu pada Astri. Astri tersenyum ke arah Lili dan memberikan tanda agar Lili bisa langsung mengajukan pertanyaan. Begini Bu Astri, yang dipegang oleh kakakku itu adalah surat keputusan pemindahan tugas. Tapi yang jadi permasalahan saat ini adalah kita sama-sama tahu bahwa kedua kakakku ini belum diterima di kantor polisi manapun, meski telah menerima surat keputusan pemindahan tugas ini. Lalu, bagaimana jika nanti hal itu yang akan menjadi bumerang bagi mereka berdua? Ketika Pak Bian mengatakan bahwa pemindahan tugas itu adalah hal bohong, tanya Lili. Zian langsung meringis di tempatnya sambil menatap ke arah Aris. Calon istrimu cerdasnya minta ampun, Dik. Bisa-bisanya dia kepikiran sampai ke situ, sementara kita belum sempat memikirkan apa-apa sejak tadi, bisiknya. Aris tidak menanggapi dan hanya tersenyum dalam diamnya. Astri membenarkan apa yang Lili tanyakan saat itu. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tetap menatap ke arah Lili. Kami juga sudah memikirkan hal itu. Jadi pagi ini, salah satu rekan kami sedang mencoba untuk menghubungi beberapa kantor kepolisian yang bisa menerima Letnan Tika dan Letnan Manda. Kami akan berkoordinasi sebaik mungkin agar mereka berdua benar-benar bisa diselamatkan dari niatan buruk Pak Bian, terutama Letnan Tika. Jawab Astri meyakinkan Lili agar tidak terlalu cemas. Yana kini gantian meminta izin untuk bicara dan Astri juga memperbolehkannya. Kalau boleh tahu, apakah saat ini Bu Astri tahu di mana keberadaan Pak Bian setelah bercerai serta mengundurkan diri dari kantor? Tanya Yana. Kalau untuk keberadaannya, aku benar-benar tidak tahu. Tapi kalau menurut dugaan beberapa rekan lain di kantor kami, ada kemungkinan bahwa Pak Bian saat ini kembali ke kampung halamannya. Sekarang dia mungkin tinggal kembali ke almarhumah dua orang tuanya, tapi itu benar-benar hanya dugaan saja. Untuk benarnya atau tidaknya, aku sendiri sama sekali tidak tahu. Boleh kami minta alamat rumah almarhumah kedua orang tua Pak Bian, Bu Astri? Pinta Yana. Iya, tentu saja boleh. Sebentar, aku ambilkan dulu bolpoin dan kertas. Astri baru saja akan melangkah ke dalam rumah ketika ponsel milik Manda berdering. Hal itu membuat semua orang termasuk Astri kini menatap ke arah Manda dan ingin tahu siapa yang menelepon saat itu. Manda mengangkat telepon tersebut dan mengaktifkan mode loudspeaker pada ponselnya. Halo, Assalamualaikum Pak Roni. Sapa Manda. Waalaikumsalam Letnan Manda. Aku berkunjung pagi ini di kediaman keluarga Adri Tama bersama istriku. Namun ternyata sejak semalam, Anda dan Letnan Tika sudah berangkat untuk mengejar Pak Bian, ujar Roni. Iya Pak Roni, itu benar. Keberadaanku sudah membaik semalam. Jadi aku dan kakakku segera memutuskan untuk mencari keberadaan Pak Bian, balas Manda. Aku baru saja menerima telepon dari salah satu rekan kerja Anda, Letnan Manda. Mereka mengatakan padaku soal tawaran pemindahan tugas untuk Anda
dan Letnan Tika. Istriku langsung meminta aku untuk menyetujuinya karena dia mendengar tentang apa yang akan terjadi jika Anda dan Letnan Tika masih berada di kantor itu. Jadi tolong katakan pada Letnan Tika untuk segera mendatangi surat keputusan menerima pemberian tugas. Lalu kirimkan padaku melalui fax. Aku juga akan mendatangi surat itu setelah menerimanya untuk meresmikan bahwa Anda dan Letnan Tika adalah bawahan di kantorku sejak beberapa bulan yang lalu. Mari kita sama-sama hancurkan niatan buruk Pak Bian. Hanya itu yang hendak aku sampaikan pagi ini. Selanjutnya, mari kita bertemu lagi dan membicarakan mengenai semua hal dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Jelas, Roni?